Perkenalan dulu kali ya atu-atu nih, siapa aja nih founder-founder Jelajah Muda nih. Mungkin dari baju putih dulu atau Dari baju itu kayak bagus pas masker sih. Iya. nggak apa-apa sih, nggak pakai masker. Pakai masker lah ya. Udah pakai hand sanitizer kan ya, udah pakai. Udah pakai sanitizer. Kita di swab juga kayaknya. Bersih. Real. Kenalin teman-teman semua, nama gue DZ, panggilannya DZ. Nah, panjangnya DZ. Nama asli dong. Ada esosnya gue. Udah lulus. Gitu dong perkenalan. Yang penting DZ esos keren. Nama gue Jaki, Muhammad Jaki Nurdin nama panjangnya. Lagi mencoba untuk wisuda, tapi nunggu jadwal dulu nih. Gelarnya SE sih, kalau saya DZ pakai esos, gue SE-nya. Gue Nabil, panjangannya Nabil Ahmad ya. Gak pakai bintang. Sama Esos juga. Bintangnya kan tambahan dari gue, orang tua gue nggak ngasih bintang. Nabil Ahmad Esos. Sekarang kita duta rebahan sih. Ya, kenalin, gua Gatra Reldi Putra, panggilan Gatra, udah itu aja. Kalau yang nggak datang tuh namanya Azmi Tony Arja. Dia sekarang lagi berhalangan hadir. Dia dari Fakultas Hukum. Dia orang hukum sih. Jelajah Muda, GM atau Jelajah Muda itu sebetulnya salah satu core dari program dari Kaula Muda Nusantara. Jadi kalau sebetulnya Jelajah Muda itu salah satu tadi turunan program dari Kaula Muda Nusantara. Tapi kalau kita mau bahas tentang Kaula Muda Nusantara sepertinya agak panjang. Simpelnya sih Kaula Muda Nusantara itu ya NGO lah ya. Kita non government, sebuah organisasi non government di luar pemerintahan yang pastinya kita bergerak untuk pembangunan Indonesia, pembangunan manusia juga. Jelajah Muda JM. Pertama kita suka bakti sosial lah dulunya begitu di kampus kan. Dan kita ngelihat banyak banget kayak lembaga pengabdian dan juga banyak dari Indonesia yang masih sangat butuh perhatian lebih lah, khususnya dari kita pemuda nih dan juga dari pemerintah. Dan kita ngelihat bahwa waktu 2017 kita pernah ke Maluku, di daerah khususnya di daerah timur Indonesia yang potensi wisatanya itu sangat bagus ya, tapi kenapa tidak terekspos dengan baik gitu. Banyak sekali wisata-wisata di sana di timur Indonesia itu yang tidak terjamah, dan lucunya orang Indonesia itu lebih memilih untuk wisata keluar negeri dibanding dia wisata dalam negeri sendiri, karena mungkin alasannya banyak sekali tempat-tempat wisata di Indonesia yang belum terjamah lah, atau belum terekspos dan juga belum di-upgrade lah ya, misalnya kayak dari fasilitasnya lah, pasum-pasumnya lah, yang akhirnya kita mungkin tergerak lah untuk kenapa kita nggak coba berupaya untuk mengembangkan wisata ini gitu. Dan kenapa kita yang muda-muda ini kenapa kita nggak bergerak ke sana gitu. Sedangkan mungkin banyak sekarang influencer yang lebih melihat Indonesia itu secara bahwa bicara soal resortnya, bicara tentang hotel-hotelnya, tapi tidak bicara soal bagaimana lingkungannya dan bagaimana masyarakatnya di wilayah wisata tersebut. Nah itu sih awalnya, akhirnya kita bergerak bahwa kayak kita perlu deh kalau misalnya kita melakukan pengabdian di masyarakat sambil juga memperhatikan bagaimana pengembangan aspek wisatanya, entah itu dari segi infrastrukturnya, entah itu dari segi keseniannya dan macam-macam lah. Kayak waktu itu kita Jelajah Muda itu kita pernah waktu itu di Tual Maluku. Program kita tuh kita udah pernah 3 kali lah program ini. Pertama di Palu. Di Palu itu kita pasca bencana kita berangkat ke sana. Kita mencoba untuk mengembangkan basic masyarakatnya, pemudanya lah. Karena pasca bencana ekonominya hancur, kita coba untuk ayo nih kita punya aspek nih, kita coba kembangkan kopinya atau apanya. Di Palu itu ada kopi yang enak. Akhirnya kita bikin pelatihan barista di sana yang sampai sekarang yang senangnya itu bahwa setelah kita melakukan kegiatan masyarakat, senangnya itu ketika kita dikontak lagi nih, Bang, alhamdulillah karena kemarin ada pelatihan kopi, kita jadi makasih banget loh. Sampai buka kedai kopi Kedai kopi juga gitu, dan mereka sangat terbantu lah. Walaupun memang dengan akses teknologi sekarang yang sudah global lah ya, tapi butuh tangan-tangan langsung yang turun ke masyarakatnya. Itu satu di Palu. Kita di Tual Maluku tahun 2019 kita berangkat ke sana. Kita ngeliat juga gitu, masyarakat ini
masih sangat berharap lah tentang kehadiran orang-orang yang memang bukan untuk merubah ya, tapi untuk kita sama-sama sharing nih apa yang kita nggak tahu, apa yang mereka tahu, kita coba sharing, kita coba kombinasikan. Karena kalau bicara pariwisata dan pengabdian masyarakat itu sangat bersinergi gitu. Ketika kita mengembangkan masyarakatnya, pariwisata pun akan berkembang. Begitu pun sebaliknya. Nah makanya kita pengen sih dengan banyak pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, khususnya yang punya kemauan untuk bisa mengembangkan Indonesia, ayo kita bareng-bareng di Jelajah Muda gitu. Karena Indonesia indah banget dan bisa berkembang lagi sih wisatanya. Keren ya. Keren. Tepuk tangan Gitu dulu, sih. Ray. Tapi nggak kena ya. Masuk. Iya. Masuk sih. Tapi jangan nangis gitu Slam. Keren. Jangan nangis. Makasih Berarti- cahaya Tangsel. Panasnya. Berarti secara garis besar bisa dibilang Jelajah Muda itu berdiri karena keresahan lu pada kali ya. Karena keresahan lu dan lu sangat mencintai Indonesia. Dibilang begitu. NKRI harga mati. Iya. Nih. Darah gua kalau di black nih merah putih. Kalau kita bicara Jelajah Muda, tadi Nabil, Jaki udah jelaskan ya apa itu Jelajah Muda. Terus sejauh ini selama 2 tahun terakhir apa yang sudah kami lakukan. Oh iya. Yang pastinya berangkat dari bangganya kami terhadap pariwisata Indonesia, di mana dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang tidak indah di Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwasanya hari ini peran anak muda, peran generasi milenial Indonesia tentunya itu punya daya yang sangat besar untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia. Ditambah lagi bicara tahun 2020 kemarin yang cuma 3 bulan ya, Januari, Februari, Desember, ya kan itu sudah cukup menghancurkan pariwisata. Kagak ada yang berangkat, Iya. ya jalan-jalan nggak boleh, kumpulan nggak boleh dan segala macamnya. Akhirnya pariwisatanya kurang maksimal. Akhirnya ekonomi di daerah, terus pemasukan di daerah, masyarakat yang punya usaha kecil semuanya berantakan. Nah, melihat dari itu semua di tahun 2021 ini kami melihat bahwasanya berangkatnya kami besok ke Flores. Karena kan kalau kemarin di awal kami sudah berangkat ke Maluku, lanjut berangkat ke Palu, Sulawesi Tengah, terus lalu berangkat juga ke daerah Jawa Barat, terus di Pandeglang ya. Iya. Ya, Pandeglang. banyak lah ya. Nah ini di tahun ini kami akan coba berangkat ke Flores, di mana kita akan coba untuk beberapa program-program yang sifatnya fokusnya 2, yaitu yang pertama di wilayah potensi wisata, yang kedua adalah di wilayah pengembangan ekonomi kreatif. Karena 2 hal ini sangat berkaitan erat. Tentunya kalau bicara program ini akan kami susun dengan sebaik-baiknya, yang pastinya bagaimana strategi serta bagaimana langkah-langkah untuk membangkitkan kembali pariwisata di Indonesia, khususnya di Flores yang besok akan kami datangi. Ini sudah kami susun dengan semaksimal mungkin. Nah, kami mengajak kawan-kawan muda Indonesia, para kaula muda di Indonesia untuk ayo teman-teman yang suka jalan-jalan, mengunjungi destinasi-destinasi di wisata setiap daerah, atau nggak suka kuliner, atau nggak suka hunting, suka traveling dan segala macamnya, sudah cocok untuk kawan-kawan ikut bergabung di aksi Jelajah Muda ke depannya, baik dari campaign, baik dari ikut terjun langsung di gerakan Jelajah Muda itu sendiri. Paling gitu, nanti akan banyak lagi nih yang perlu kita tahu, apalagi sama Bang TZ tadi yang sudah esos, ini luar biasa. Ya kan? Karena dari Sabang sampai Merauke dia sudah pernah datangi langsung, seperti itu. Oke. Keren sekali ya Bang. Esos 7 tahun. Kalau misalnya buat program ini, kita punya 2 gambaran program. Pertama, kalau bicara wisata kan berarti apa yang kita kunjungi itu cuma bukan alamnya, tapi bagaimana masyarakatnya kan. Bicara wisata itu kan gitu, bukan cuma alamnya, tapi bagaimana masyarakatnya. Bagaimana sikap masyarakat Bali yang ramah dan lain sebagainya, akhirnya membuat banyak orang yang datang dan welcome ke Bali. Nah, padahal semua masyarakat Indonesia itu sangat ramah, tetapi image yang ada di media atau di sosial kita bilang bahwa misalnya kalau kita ke Maluku, orang Maluku galak-galak, kita ke Papua, orang Papua seram-seram atau apa. Itu cuma image yang dibuat oleh media atau masyarakat umum gitu. Kalau lu ke Maluku, di Maluku itu lu datang ke sana itu lu udah seperti keluarganya sendiri, bahkan lu
lu punya mama angkat di sana, punya papa angkat di sana, dan lu tinggal bareng dan lu udah kayak keluarga. Sampai sekarang pun bicara kita berempat nih ya masih hubungan sama orang Maluku, bahkan kapan kita bisa kesana lagi. Gue ngambil 2 kali ke Maluku, tahun pertama 17, tahun kedua 2019. Pas kita ke Maluku 2019, kita ke kampung kita yang kemarin kita datengin, mereka tuh setiap tahun itu selalu nyetel video-video kita gitu. Bahkan mungkin nih setiap tahun kan kita bikin video dokumenter lah ya selama kita di sana. Setiap tahun tuh di setel video kita tuh, ini Bang Jaki, ini kita setel video setiap tahun 3 Agustus nih. Segininya lah kita. Makan ada anak orang dinamain Jaki. Asli ceritanya itu adalah nama anak orang itu. Gue pada mau masuk ke situ tuh. Dia ngantuk. Kurang tektok. Sampai ada orang yang namanya anaknya Nabil gitu. Tapi dapat Jaki nih. Nabil. Saya Nabil. Tapi udah mau cepet-cepetan aja ini mah. Itu yang harus dirubah sih, image itu sih. Karena orang takut ke Maluku, orang takut ke Papua, orang mungkin takut ke Flores, atau orang takut kemana, atau enggak memang mereka ke Flores cuma main di resortnya atau di hotel-hotelnya. Ya karena itu ketakutan mereka akan keamanan diri mereka lah. Itu yang salah satu target yang kita ingin bawa gitu. Karena kalau di lokasi udah pada bayi-bayi semua ya. BB semua yang enggak ada. Yang jalan-jalannya kan pada di Jakarta semua kan. Oh, benar. Canda Maluku. Jadi bisa dibilang program non fisiknya tuh menghapus stereotip masyarakat kali. Stereotip masyarakat. Bisa dibilang begitu. Entah wisata-wisata di daerah timur Indonesia atau enggak mungkin barat. Ayo yang namanya dijadi nama anak. Ya. Target kita ya setiap kali ke daerah-daerah yang pastinya yang pertama kita mau menunjukkan bahwasanya Indonesia itu indah sih. Percuma kita keluar juga usah jauh-jauh lah keluar negeri kan, di dalam negeri sendiri pun banyak surga tersembunyi begitulah. Jadi kita mau menunjukkan bahwasanya Indonesia itu indah. Yuk bersama-sama kita jelajah Indonesia, karena cukup lama sih kalau kita mau nuturin satu-satu tiap daerah, nggak cukup 1 tahun begitulah. Jadi mari bersama-sama kita lihat nih surga-surga tersembunyi yang ada. Terus kemudian juga selain itu kita kedua mau merubah tadi pandangan masyarakat bahwasanya yang dibangun itu bukan cuma di pusat loh, yang dibangun itu bukan cuma di Jawa loh, yang dibangun itu bukan cuma di Jakarta dan sekitarnya loh, tapi kita juga dari Jakarta atau dari pusat kota di sini atau dari daerah-daerah lainnya kita siap hadir ke daerah-daerah terdepan, bukan terjauh atau terbelakang, tapi kita hadir ke daerah-daerah terdepan, memastikan bahwa pembangunan itu rata, bukan hanya pembangunan infrastruktur, karena kita agak berbeda dengan pemerintah memandangnya. Kalau pemerintah masih menganggap infrastruktur itu sebagai kunci, sehingga lupa bahwasanya manusianya juga harus dikembangkan kan, seperti itu. Jadi hadirnya kita ke daerah-daerah itu untuk memastikan bahwasanya pembangunan manusianya itu merata, dan kita siap hadir dan menjawab keresahan masyarakat bahwasanya Indonesia itu keadilan itu bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Terus kemudian juga setiap kita hadir di sana kita tidak lupa membuka potensi yang ada, yang pastinya kita melihat ada potensi pariwisata. Di sana belum ada gesos atau mungkin villa-villa, kita ajak masyarakat yuk kita jadi tour guide kah, kita berikan pelatihan, mungkin di sana belum ada merchandise, yuk kita bikin pelatihan sablon atau bikin pelatihan hiasan-hiasan terbuat dari kerang-kerangan dan lain sebagainya. Kita ingin membuat daerah tersebut atau lokasi tersebut ini bisa mapan dan mandiri, sehingga mata pencahariannya tidak merusak alam. Karena ada case yang menarik di Tual saat itu, karena saking sulitnya mencari pekerjaan mungkin, jadi mereka itu tidak memanfaatkan keindahan alam yang ada, tapi justru memanfaatkan alam. Dia mengambil pasir-pasir pantai itu dikeruk dan dijual entah kemana, mungkin buat pulau baru di Singapura atau lainnya. Jadi ini cukup miris bagi kita. Untuk itu kita setiap kali hadir di daerah, kita mencoba cari potensi apa yang bisa digali dan bisa menghidupi masyarakat. Itu sih. Tapi memang kadang lucunya tuh kayak Kementerian Desa tertinggal, adanya tuh di kota, bukan di desa. Makanya gue sepakat sama Nabil, kita semua sepakat satu frekuensi. Ya yang kita tuju itu desa-desa, kita bangun desa gitu loh. Entah dengan cara apa, karena kita sekarang fokusnya di faktor di pariwisata, kita coba bangun mereka dari pariwisata. Seperti itu Pak. KMN ini kita bisa yakinkan ini legal. Kenapa legal? Karena pertama kali kita untuk keberangkatan ke Maluku yang sebelumnya itu kita mengurus legalitasnya. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat nih, gue bacain nih. Lu baca di keputusan Menteri Hukum dan HAM itu tentang Liatin perkumpulan aja, kaum muda Nusantara nih, nomornya nih. Siap. Maju. Siap. Kita ini menyusung konsep itu berteman itu lebih daripada saudara.
yang kita tekankan ini, ketika lu kesana, lu itu jalan-jalan hanya bonus. Yang gue bisa yakini, ketika lu kesana, lu dapet keluarga. Kenapa gue bisa bilang keluarga? Kita itu di sana bakal mendekatkan diri dengan masyarakat. Kalau misalkan lu biasanya bermasyarakat itu cuma say hello, kita di sana itu bisa nginep bareng, ngopi bareng, atau main gaple malah. Dengan orang baru yang baru lu kenal bahkan, entah orang Papua, Maluku, dan lain sebagainya. Itu yang paling tuan. Karena menurut gua keluarga itu nggak sesimpel yang lu pikir bisa beli dengan uang dan lain sebagainya itu loh. Kita kesana harus ada hubungan emosional. Yang pasti yang gue yakini ketika lu ikut sama kita, lu akan dapat namanya keluarga baru. Ya, rencana kita tahun ini di Flores. Tempat desanya kita masih coba koordinasi sama pemerintah setempat. Untuk berapa lamanya? Kurang lebih sebulan di Flores, dari keberangkatan sampai kepulangan, sampai dari berangkatan dari lokasi teman-teman nih, di mana teman-teman saya dari Makassar, dari mana sampai keberangkat sampai kepulangan itu sekitar 1 bulan. Ya nanti ngapain aja di sana mungkin akan dibagi beberapa kelompok yang mana disebar di setiap desa-desa. Targetnya adalah bagaimana melakukan survei, pendekatan, dan juga pengembangan apa aja, analisis pengembangan aspek apa wisata apa aja yang perlu dikembangkan, dan bagaimana kita bisa memetakan stakeholder di sana untuk bisa menghasilkan tempat yang kita kunjungi bisa jadi tempat destinasi wisata yang layak dan juga menarik orang untuk datang ke sana. Bagaimana secara ikutnya? Teman-teman bisa langsung ikutin aja semua informasi yang ada di sosial media Jelajah Muda. Jadi kita bakal jelajahin semua yang ada di Flores. Gitu sih. Jelajah Muda bisa dibilang seperti komunitas-komunitas lainnya yang ada di Indonesia. Bedanya adalah Jelajah Muda atau kita kenal JM mempunyai fokus bergerak di bidang pariwisata. Kalau tadi di awal disampaikan bahwasanya untuk kawan-kawan muda, anak muda Indonesia yang memang sangat suka berjelajah, sangat suka untuk berwisata, jalan-jalan, traveling, terus sangat suka menikmati keindahan alam, baik alamnya, seninya, budayanya, dan segala macamnya. Ini menjadi target utama Jelajah Muda, di mana kawan-kawan semua dipersilakan untuk bergabung dengan teman-teman Jelajah Muda, tidak hanya secara offline, tapi juga secara online. Bicara pentingnya destinasi wisata hari ini, bahkan ke depannya, sudah mulai bergerak ke digital tourism 5.0, di mana kalau teman-teman lihat usaha-usaha dari pemerintah, baik dari Kemenparekraf ataupun baik dari kawan-kawan anak muda lainnya yang hari ini datang ke tempat wisata, berjelajah, menikmati indahnya alamnya, tapi juga ikut untuk mempromosikan wisatanya. Ya kan, baik dari konten-konten yang mereka bikin atau mungkin foto-foto yang mereka upload di Instagram dan banyak hal lainnya, ataupun banyak juga yang mengadakan diskusi webinar tentang pariwisata atau nggak potensi dan segala macamnya. Ini kan menjadi titik balik setelah pandemi kemarin. Akhirnya Jelajah Muda sangat ingin untuk bangkit lagi dan mengajak kawan-kawan semua yang ada di seluruh Indonesia untuk ayo kita bantu kembali pariwisata Indonesia kembali bangkit. Karena tidak hanya bergabung di Jelajah Muda, teman-teman hanya dapat jalan-jalan saja, tapi tadi betul kata Rezet, kita dapat keluarga juga. Ditambah lagi poin plusnya adalah keluarga teman-teman tidak hanya dari satu daerah saja. Sangat memungkinkan keluarga teman-teman bertambah dan itu terisi penuh dari senusantara, dari Sabang sampai Merauke. Inilah yang menjadi tujuan utama serta menjadi daya tarik khususnya untuk teman-teman muda untuk ikut terlibat aktif di Jelajah Muda. Jadi buat teman-teman semua yang mau ikut ke Flores bareng kita semua nih berempat, berlima, beramai-ramai lah ya. Jangan lupa pantau terus sosial media kita, ada di Jelajah Muda _, semua informasi ada di sana. Mari bersama-sama kita jadi inspirasi, karena menurut kami inspirasi adalah kunci agar semua bisa berpartisipasi. Dan yang pasti yang diperlukan saat ini bukan cuman janji yang hanya jadi harapan atau bahkan hanya mendebar ketakutan, hoax, dan berita bohong lainnya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama ikut Jelajah Muda, berpartisipasi, bangun negeri. Terima kasih. Berpartisipasi bangun negeri. Ahmad Nabil Syihab.